Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistika ekonomi. Bab 15. Pembahasannya ada A. Pengertian kurva normal. Kemudian ada kaidah-kaidah kurva normal. Kemudian kurva normal dan probabilitas. Kemudian ada nilai Z. Terus kemudian ada daerah kurva normal baku. Kemudian luas kurva normal antara 0 dan Z. Kemudian ada luas kurva normal baku di ekor. Dan yang terakhir adalah teorema central limit. Biasanya saya pecah menjadi dua bab, tapi karena materinya tidak terlalu banyak, jadi saya jadikan satu pembahasan. A. Pengertian kurva normal. Kurva normal adalah histogram yang memiliki distribusi probabilitas yang kontinu. Jadi bentuknya misalnya seperti halnya histogram seperti ini. Namun dia itu kontinu, tidak patah-patah atau tidak ada yang terputus. Rini Ayu Prihati 2023 halaman 8.4. Pada gambar pertama, histogram ini memiliki distribusi yang patah-patah. Sampai di sini dia terputus, baru ada titik lagi. Setelah itu ada titik lagi, dan seterusnya. Namun di gambar yang kedua, kurva normal itu mulus, tidak ada yang terputus. Kontinu itu yang kita sebut sebagai kontinu. Kalau ada satu titik saja yang putus di sini, berarti dia tidak kontinu. Jadi kontinu itu jika tidak ada yang terputus satupun. Itu mengenai pengertian kurva normal. Misalkan ya, ini ada gambar, misal di sini di tengah-tengah di sini kita sebut sebagai min rata-ratanya ya. Kemudian dalam kurva normal itu di sini ini adalah wilayah yang cembung. Kemudian bertitik balik atau bertransisi menjadi cekung. Lah titik baliknya ini atau titik transisinya ini kemudian kita sebut sebagai titik transisi. Transisi antara cembung menuju ke cekung. Lah titik transisi ini yang kita sebut sebagai simpangan baku. Nah, jadi simpangan baku nanti ini adalah jarak antara min di sini dengan dua titik kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Luruskan dengan titik transisinya, kemudian itulah jarak antara min dengan transisi inilah, dua titik inilah yang kita sebut sebagai simpangan baku. Simpangan baku biasanya disinotasikan seperti ini. Itu pemahaman tentang simpangan baku. B. Kaidah-kaidah kurva normal. Kurva normal memiliki kaidah-kaidah sebagai berikut. Misalnya, yang pertama adalah berdistribusi kontinu, tidak putus, seperti halnya yang dibahas sebelumnya. Dia harus mulus kontinu, tidak ada satu titik pun yang terputus. Yang kedua simetris, artinya simetris kalau dijadikan simetri lipat dia akan membentuk dua hal yang sama, atau dibelah menjadi dua di sini di tengah-tengahnya di min, maka dia akan simetris bentuknya. Kemudian yang ketiga asimptotik. Yang dimaksud dengan asimptotik adalah lihat ujungnya, dia semakin mendekati garis ini, di mana Y sama dengan 0. Dia mendekati Y sama dengan 0, namun dia tidak pernah menyentuh terhadap 0. Jadi semakin ditarik ke kanan dan ke kiri, dia tidak akan pernah menyentuh, hanya mendekati. Nah, itu yang disebut dengan asimptotik. Terus yang terakhir adalah besar kecilnya simpangan baku itu menentukan bentuk kurvanya. Misalnya ini adalah untuk simpangan baku yang besar, dia agak melebar ya, sedangkan untuk simpangan baku yang kecil itu lebih tinggi dan kelihatan meruncing gitu ya. Di bab yang lain ada kurtosis dan skewness biasanya untuk menentukan apakah kurva normal itu memanjang, runcing, dan sebagainya. Itu terkait dengan kaidah-kaidah kurva normal. Misalkan contoh 1, bila diketahui rata-rata dari suatu distribusi normal adalah 8, berarti rata-ratanya 8 dan simpangan bakunya adalah 2, maka gambarkanlah kurva normalnya. Penyelesaiannya rata-ratanya adalah 8, kemudian simpangan bakunya adalah 2.
Berarti nanti kita perhatikan dulu gambarnya. Lah, rata-ratanya 8 berarti adalah garis yang membelah kedua kurva ini itu adalah 8. Maka ke kanan nanti tinggal 8 ditambah dengan 2 yaitu 10. Nah, ini adalah 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kemudian 2 kali simpangan bakunya menjadi 12. Kemudian kalau 3 adalah 14. Sedangkan daerah yang kirinya adalah 8 dikurangkan 2, 6. Kemudian 8 dikurangi 4 adalah 4. Kemudian 8 dikurangi 6 adalah 2. Jadi maksudnya seperti itu cara menggambarkannya. Itu adalah contoh 1. Kurva normal dan probabilitas. Bila keseluruhan daerah kurva normal bernilai 1, maka luas daerah kurva normal mengikuti kaidah sebagaimana gambar berikut. Nah, ini adalah kaidah yang nanti digunakan untuk menentukan luas dari kurva normalnya itu. Ini misalnya di sebelah kiri ada 2,1%, 13,6%, di sebelah kiri lagi ada 34%. Dan ini adalah pembagian yang bersumber misalnya dari Kenkel 1995. Jadi kita tidak perlu menghitung luas area ini misalnya dalam matematika menggunakan integral. Kita cukup bisa menggunakan kaidah atau keterangan dari ini. Nanti akan dibahas di bab selanjutnya untuk beberapa contoh dan pembahasan detailnya. Jadi luas-luas ini sekian persennya ini sudah ditentukan. Selanjutnya adalah nilai Z, D. Kurva normal baku atau nilai Z dipergunakan untuk menunjukkan nilai variabel random baku. Sedangkan kurva normal baku biasanya menotasikan U sebagai 0 dan simpangan bakunya itu sebagai 1. Rata-ratanya itu sebagai angka 0. Kalau kita perhatikan gambarnya, ini adalah rata-ratanya 0, kemudian simpangan bakunya sebagai 1. Adapun rumus untuk menghitung nilai Z itu adalah Z sama dengan X1 dikurangi rata-ratanya dibagi dengan simpangan baku. Contoh 2. Diketahui variabel X memiliki distribusi normal dengan rata-ratanya 8, simpangan baku 2. Berapakah nilai Z bila X1 12 dan X2-nya adalah 6? Adapun penyelesaiannya, kita hitung Z1 sama dengan X1 dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian dibagi dengan simpangan bakunya. Rata-ratanya di sini berarti 8, simpangan bakunya 2. Ini sangat sederhana sekali, jadi tinggal substitusikan saja. X1-nya 12, kemudian rata-ratanya 8 dibagi dengan simpangan baku 2, nanti kalau dihitung hasilnya adalah 2. Adapun untuk Z2-nya itu 6 dikurangi 8. Karena X2-nya adalah 6. 6 dikurangi 8 dibagi 2 sama dengan min 1. Contohnya seperti itu. Misal contoh yang lain, contoh 3. Tentukan Z bila X sama dengan 7,5, kemudian rata-ratanya 15 dan simpangan bakunya adalah 4. Maka kita bisa menghitung Z sama dengan X-nya ini dikurangkan dengan rata-ratanya, kemudian dibagi dengan simpangan bakunya. Sehingga tinggal dimasukkan saja nilainya, 7,5 dikurangi 15 per 4 sama dengan negatif 1,87. Selanjutnya adalah E, daerah kurva normal baku. Untuk menghitung daerah kurva normal baku menggunakan kaidah pembahasan sebelumnya sebagaimana gambar berikut. Jadi ini kaidah yang tadi dibahas, bahwa kita tidak perlu menggunakan integral misalnya untuk menghitung luas daerahnya atau persentasenya. Misalnya contoh 4 di sini. Hitunglah luas daerah Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2. Jadi daerah antara 0 sampai dengan 2. Lah berdasarkan kaidah gambar sebelumnya, misalnya yang ini,
Kita tahu bahwa daerah ini adalah 34,1% dan yang ini adalah 13,6%. Sehingga luas daerah Z sama dengan 0 dan 2, artinya dua daerah yang diarsir ini dari 0 sampai dengan 2 ini adalah 34,1% ditambah luas daerah yang ini adalah 13,6%. Sehingga kalau dihitung, dijumlahkan semuanya nanti ketemunya adalah 47,7%. Itu untuk menghitung luas daerah. Kemudian contoh 5 misalnya lagi ya. Misalnya kita punya, hitunglah luas daerah Z negatif 2 sampai dengan 2. Maka ini nanti daerahnya adalah daerah yang arsir, maka kita tinggal menggunakan kaidah gambar yang sebelumnya, di mana di sini adalah 13,6%, 34,1%, 34,1%, kemudian 13,6%, semuanya dijumlahkan luas daerahnya. Sedangkan yang tidak diarsir ini tidak perlu, karena daerah yang dihitung adalah negatif 2 sampai dengan 2 ini. Sehingga penjumlahan semuanya nanti kalau dijumlah totalnya adalah 95,4%. Kemudian luas kurva normal antara 0 sampai dengan Z. Untuk menghitung daerah kurva normal baku yang bukan merupakan angka bulat, maka digunakan tabel distribusi normal baku. Kalau tadi itu angkanya adalah dari 0, 1, 2 dan seterusnya, artinya angka bulat. Kemudian negatif 1, negatif 2. Bagaimana jika nanti kita menghadapi luas daerah yang mungkin nilainya bukan angka bulat, misalnya seperti 0,464? Maka digunakanlah tabel distribusi Z namanya. Bagaimana cara mencarinya? Nanti silahkan di searching saja atau di Google atau di lampiran buku pegangannya ada tabel ini. Misal, jadi tabel ini nanti ke bawah dan ke kanan ini menentukan. Contoh 6 misalnya, hitunglah luas daerah Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,19. Berarti 0 hingga 1,19. Kita tahu bahwa ini bukan bilangan bulat, atau ditulis Z-nya itu antara 0 sampai dengan 1,19. Maka penyelesaiannya kita bisa melihat tabel distribusi Z tadi, sehingga didapatkan nanti nilainya seperti ini, 0,3830. Bagaimana mendapatkan nilai ini? Maka kita harus melihat pada tabelnya. Cara yang pertama, di sini nilainya adalah 1,19, 1,1 ya, 1,1, ke bawahnya 1,1. Nah, kemudian karena belakangnya adalah 9, berarti yang ke kanannya adalah 9. Sehingga kalau digabung menjadi 1,199 atau 1,19. Jadi ke bawahnya 1,1, dua angka ini saja. Kemudian ke kanannya itu mengambil angka yang terakhirnya. Sehingga nanti ketemu nilainya adalah 0,3830. Nah, inilah cara mencari nilai dari luas daerah antara 0 sampai dengan 1,19. Berarti luasnya adalah 0,3830. Jadi ini karena 1,19 adalah bukan angka bulat, melainkan desimal. Contoh 7 misalnya, kita coba lagi. Hitunglah luas daerah ya antara 1,81 hingga 2,45. Lah, penyelesaiannya kita perhatikan di sini. Di sini misalnya negatif 1,81 ini adalah luasnya. Kemudian yang kedua ini, daerah yang kedua adalah yang kanan yang positif 0 sampai dengan 2,45. Ini nanti kita hitung luasnya. Secara konsep seperti itu, barulah nanti keduanya ditambahkan. Kemudian dari mana 0,4649? Maka juga dicari dengan tabel tanpa menggunakan nilai negatif.
Misal yang pertama yang berwarna biru ini, yang berwarna merah terlebih dahulu ya, yang ini misalnya 0 sampai 2,45. Maka 0 sampai dengan 2,4, 2,45 berarti 2,4, berarti ke kanannya adalah 0,05. Sehingga nanti ketemu nilainya adalah 0,4929. Jadi luas daerahnya adalah ini, yang merah. Kemudian kita cari lagi luas daerah yang biru, yang ini yang diarsir saja, tapi kemudian kita perhatikan nilainya adalah 1,81. 1,8. Karena belakangnya adalah 1, berarti nanti ke kanannya adalah 0,01. Nah, sehingga ketemu angkanya adalah 0,4649. Nah, kemudian kalau sudah ketemu luas daerah masing-masing, yang biru maupun yang merah, barulah dijumlahkan. Jadi 0,4649 ditambah 0,49299, sehingga hasilnya adalah 0,9578. Jadi itu misalnya ada nilai negatif, tetap kita menghitungnya adalah yang positif, karena luas daerah itu positif. Selanjutnya adalah luas kurva normal baku di ekor atau di ujung. Untuk menghitung daerah kurva normal baku yang berada di ekor atau paling ujung, sebagaimana gambar di bawah, misalnya gambar ini di ujung namanya areanya. Kalau tadi kita menghitung dari 0 ke kanan atau ke kiri atau ke kanan, nah sekarang kalau di ujung bagaimana cara menghitung luasnya? Maka kita menggunakan konsep. Yang pertama adalah kita asumsikan dulu separuh dari ini adalah luasnya 0,5. Kemudian yang kiri juga adalah 0,5. Sehingga misalkan kita mau menghitung luas daerah ini, maka 0,5 ini, ya kita asumsikan 0,5 ini ya. 0,5 ini berarti luas keseluruhan dikurangkan dengan yang tidak diarsir ini. Sehingga nanti konsepnya seperti itu. Maka kita bisa mencari nilai dari P lebih besar daripada 1,52. Jadi yang diarsir ini yang dimaksud. Cara yang pertama itu konsepnya. Yang kedua adalah kita harus mencari luas yang tidak diarsir ini antara 0 sampai dengan 1,52 dengan menggunakan tabel 1,52. Ke kanannya berarti 0,02. Sehingga ketemu untuk luas yang kosong ini berarti adalah 0,4357. Barulah 0,5 ini nanti dikurangkan dengan 0,4357. Sehingga untuk menghitung luas daerah yang diarsir, yaitu adalah 0,5 luas separuh kurva normal ini, kemudian dikurangkan dengan yang tidak diarsir. Barulah nanti ketemu luas areanya. Sehingga nanti untuk menghitungnya 0,5 dikurangkan dengan 0,4357, ketemunya adalah 0,0643. Jadi konsep ini adalah kalau digunakan kalau ada di ujung, atau baik itu ujung kanan ataupun di ujung kiri, karena konsepnya sama. Berarti ke kiri juga 0,5. Nanti mungkin di sininya negatif, tetap positif dia. Selanjutnya misalnya ada contoh 8. Jadi kita misalnya punya seperti yang tadi, yaitu PZ lebih besar sama dengan 1,81. Sekali lagi konsepnya sama, yaitu 0,5 areanya kita kurangkan dengan yang tidak diarsir. Kemudian setelah itu kita cari nilai yang tidak diarsir ini berapa, nilai luas areanya 1,81. Berarti di sini berarti ketemu luasnya adalah 0,46499. Berarti luas ini adalah 0,46499. Setelah itu 0,5 dikurangkan dengan 0,46499. Sehingga ketemu luas yang diarsir ini adalah 0,0351. Sama caranya dengan contoh 7.
Selanjutnya ada teorema sentral limit yang terakhir. Teorema sentral limit atau dikenal rata-rata sampel atau ada yang mengistilahkan sebagai standar error, menggunakan rumus perhitungan Z sama dengan X dikurangkan rata-rata per simpangan baku dibagi dengan akar N. N itu adalah jumlah sampel. Nah, sedangkan ini adalah simpangan bakunya. Jadi simpangan baku dibagi dengan akar N. Contoh 9 misalnya. Berat rata-rata satu keranjang apel adalah 10 kg dengan simpangan baku 2 kg. Berapakah probabilitas bahwa 16 keranjang akan memiliki berat lebih dari 11,1 kg? Maka kita tinggal mensubstitusikan apa saja yang diketahui berdasarkan informasi soalnya. Misalnya di sini untuk probabilitasnya itu adalah 11,1 yaitu sebagai X-nya. Kemudian di sini rata-ratanya adalah rata-rata satu keranjang apel adalah 10, kemudian simpangan bakunya adalah 2 dari 16 sampel. Nanti kalau dihitung hasilnya adalah 2,2. Sampai di situ barulah kita bisa menghitung luas daerah 2,2. Ingat ini di ekor. Berarti nanti 0,5 dikurangkan dengan luas daerah yang ini. Sehingga nanti ketemu dengan cara yang sama pada contoh 8 dan 7. Nanti ketemu nilainya adalah 0,0139. Sehingga probabilitas berat keranjang apel lebih dari sama dengan 11,1 adalah 13,9%. Jadi itu untuk teorema sentral limit. Jadi ini adalah luas daerah yang dihitung tadi, nanti sama caranya ya dengan contoh 8 dan contoh 7. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.